Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Berkat yang Maha Kuasa, kita selalu diberikan kesehatan yang luar biasa hari ini. Dan bahkan kita bisa bertemu kembali di ruang kelas kita yang tercinta, yang bersih. Kita bisa bertatap muka kembali dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materi, silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan. Silakan ketua kelas. Belum hari kerja kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon Ramadan yang masing-masing. Segera dimulai. Dan selanjutnya silakan menyanyikan lagu yang dulu. Silakan pimpin salah satu dan semuanya berdiri. Ya, Indonesia Raya Adaku, Negaraku berdiri dari tanah ibuku. silakan kembali ke tempat dan silakan. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Dan sekarang Bapak mau cek ke akhirat. Bapak panggil satu-satu, angkat tangannya, tangan kiri, tangan kanan, yang kanan kiri. Atas nama Lisa, Iya, Pak. G. Dean Julia, di rumah, Iya. Akhir. Ella, Dewi, Pak. Elvin Anggara, Erni, Hadir, Pak. Zairina, Hadir, Pak. dan Putri. Hadir, Pak. Jadi semua ya? Iya, Iya Pak. semua. Terima kasih. Kalau tidak salah minggu lalu itu ada 4 orang yang tidak turun sakit kalau tidak salah. Jadi perhatikan, tolong memperhatikan. Jangan seperti itu, jangan diulangi kembali. Ya Pak. Dan sekarang ya apresiasi belajarnya udah lumayan bagus. Semuanya bisa pulang ke sekolah dengan dalam sehat. Jadi ini tetap dipertahankan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan sekarang silakan materi apa yang pernah kita pelajari minggu lalu? Makna kewajiban asasi manusia. Apa sih makna dan kewajiban asasi manusia? Silakan, Pak. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang berkaitan, sebenarnya memiliki hubungan kuasalitas atau hubungan sebab akibat seorang mendapatkan hak milik karena telah dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Oke, bagus. Itu salah satu merupakan kesimpulannya juga dari materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Itu apa? Makna dan Kewajiban. Dan sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Bisa dilihat di layar? Bisa. Dan sekarang kita masuk ke materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Silakan untuk buku paketnya. Ya. Bab 2, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sudah buka bukunya? Sudah. Apa sih pengertian dari pemerintahan rakyat? Pemerintahan rakyat, apalagi? Pernah gak kita jumpai? Entah itu di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Seperti apa sih demokrasi? Dan sekarang pengertian demokrasi itu apa? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian dari sistem demokrasi dari rakyat untuk rakyat, ataupun yang novel baca tadi coba ulang Pak. Pemerintahan rakyat. Ya, pemerintahan rakyat. Dan sekarang model Bapak PJBL, Project Based Learning, di mana kita nanti setelah pembelajaran kita dituntut untuk berdiskusi, mengerjakan suatu project atau proyeknya. Alat-alatnya sudah dibawa seperti gunting, kertas karton, lem, udah dibawa belum? Sudah. Udah lengkap semua? Sudah. Sekarang Bapak menjelaskan dulu tentang demokrasi, biar nanti kita bisa mengerjakan suatu proyek. Oke. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai saat ini. Silakan Ridho, baca Ridho. Telah didik dapat menghargai nilai-nilai
ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai akan pemerintah didik dapat menganalisis sistem dan dinamika demokrasi menjadikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD negara. Ini salah satu tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, hakikat demokrasi. Ada makna demokrasi dan pengertian dari demokrasi ini yang bukan hanya demokrasi itu adalah suatu sistem yang menjaga kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Ciri kriteria menentukan situasi demokrasi: kekuasaan, keadilan, kebebasan, ya, harapan dan kesejahteraan. Dan selanjutnya, klasifikasi demokrasi. Cara menyampaikan pendapat itu merupakan salah satu klasifikasi demokrasi. Adapun demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung ada. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat. Amati gambar di bawah ini. Di bawah ini gambarnya merupakan gambar dari berdemokrasi. Entah pemilu. Apa pemilu? Itu contoh-contoh demokrasi dari kita untuk kita sendiri. Sekarang ini contoh gambar apa? Mengeluarkan pendapat, memecahkan suatu bisa. Kita perlu bantuan mengeluarkan pendapat. Ya, seperti itu. Entah itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan warga dan negara. Kemungkinan di sini lingkungan keluarga. Akan kalian cermati, simak baik-baik videonya. Silakan amati video berikut. Ya, apa yang dapat diambil dari video tersebut? Sudah selesai? Dan sekarang apa yang dapat kalian petik atau yang dapat kalian ambil ataupun yang dapat kalian simak dari video itu? Tidak perlu menjatuhkan orang lain. Tidak perlu menjatuhkan orang lain, tapi kita selalu menampilkan yang terbaik. Contohnya, kalau sudah dibentuk, silakan duduk per kelompok masing-masing. Silakan, yang sudah kita bentuk kemarin. Sudah? Silakan buka lembar kerjanya, kertas kartonnya. Dan sekarang ini ada KPR buat kerja siswa atau lembar kerja kalian. Tulis di sini nama kelompoknya, nama kelompoknya ditulis. Silakan gunting, kalian tempelkan di kertas karton dan di bawahnya silakan kalian buat keterangan ataupun penjelasan dari poster tersebut. Ya, Pak. Karena posternya tentang demokrasi. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Posternya silakan ditempelkan di kertas karton. Kalau sudah baru berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Bisa bikin penjelasannya. Penjelasan tentang poster ini ngapain? Tidak cuma keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang kegiatan-kegiatan demokrasi, baik itu dari lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami kasih kesempatan maksimal 1 pertanyaan. Nah, silakan kembali ke tempat duduk. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari gambar-gambar tersebut kami. Untuk bagian yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pertama, gambar di atas merupakan bentuk penyampaian visi misi calon ketua OSIS dan calon sekretaris OSIS yang disampaikan kepada seluruh siswa. Tujuan penyampaian visi misi adalah untuk meyakinkan warga sekolah supaya memilih dari calon tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Bagi yang bertanya, Apa contoh demokrasi dalam sebuah organisasi atau forum? contohnya adalah berdiskusi. Salah satu contohnya adalah berdiskusi, karena dalam suatu organisasi, contohnya OSIS, biasanya akan ada bagian atau part di mana akan ada diskusi atau rapat yang merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Penyebab kenapa sampai diadakan musyawarah itu karena ada sebuah permasalahan yang membutuhkan beberapa pendapat yang mungkin tidak bisa diambil oleh satu orang saja. Jadi ada meminta masukan dari demokrasi seperti sudah dijelaskan di awal tadi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya tinggal kita menyesuaikan misalkan di sekolah. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan atas kekurangannya saya dan rekan minta maaf. Ini udah habis. Nah, Bapak minta silakan salah satu teman ataupun yang lain berikan kesimpulan, tapi Bapak minta untuk kesimpulan materi hari ini Bapak minta dari siswa. Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek-aspek material, segi isi atau substansi, aspek formal, aspek non. Salah satu kesimpulan materi kita pada hari ini, dan selanjutnya materi minggu lalu, minggu depan, yaitu tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Apakah sudah mengerti? Sudah jelas semua? Jelas? Jelas. Dipahami tentang demokrasi? Bisa. Di lembaran, ya sebelum tadi catat di lembaran. Tidak usah kalian sampaikan langsung ke Bapak. Apa sih kekurangan ataupun kelebihan pada pelajaran ataupun metode pembelajaran kita hari ini? Karena Bapak menggunakan PBL, Project Based Learning, apa saja sih kekurangannya, kelebihannya seperti apa? Jadi silakan kalian catat di lembaran. Setelah itu dikumpulkan, nggak perlu secara langsung kalian sampaikan ke Bapak, mungkin nggak enak ya. Kedepannya bisa lebih baik lagi model-model pembelajaran, metodenya seperti apa? Itu mau Bapak. Satu kelompok satu apa? Semua. Ya, nanti sebelum Bapak ini silakan pimpin. Doa. Silakan Rido, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini, kalian membaca doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Sekian dari Bapak, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Bapak akhiri. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk proyeknya, dan terima kasih juga untuk semangat belajarnya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.